Materi selanjutnya ada delirium. Berdasarkan buku acuan psikologi abnormal oleh Ibu Devi Sekarayuningrum, MPSI Psikolog 2022, bahwasannya delirium adalah kondisi yang cukup umum ditemui khususnya pada penderita usia lanjut di rumah sakit. Delirium merupakan suatu kondisi penurunan kesadaran dengan gejala yang tidak khas. Gangguan ini bersifat akut dan berfluktuatif. Gejala klinis, gejala-gejala psikiatrik umum, tremor, asterikis, nistagmus, inkoordinasi, inkontinensia urin, dan disfasia merupakan gejala-gejala neurologi umum. Pengertian neokognitif. Neokognitif adalah gangguan neokognitif sekelompok kondisi yang sering menyebabkan gangguan fungsi mental. Dan gangguan neokognitif juga sering disebut dengan sindrom otak organik. Penyebab terjadinya gangguan neurokognitif. Penyebab paling umum dari gangguan neurokognitif adalah penyakit neurodegeneratif. Penyakit neurodegeneratif yang dapat menyebabkan perkembangan gangguan neurokognitif yang meliputi penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, penyakit Huntington, demensi, dan penyakit prion. Satu lagi, multiple sclerosis. Gejala gangguan neokognitif. Gejala gangguan neokognitif dapat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Ketika kondisi ini terjadi sebagai akibat penyakit neurodegeneratif, orang mungkin dapat mengalaminya seperti sakit kepala, terutama pada mereka yang mengalami gegar otak atau cedera otak traumatis. Ketidakmampuan untuk berkonsentrasi atau fokus, kehilangan ingatan jangka pendek, kesulitan melakukan tugas rutin seperti mengemudi, sulitnya berjalan, dan menyeimbangkan gangguan penglihatan. Cara mencegah terjadinya gangguan neurokognitif. Gangguan neurokognitif disebabkan oleh banyak penyebab. Untuk mencegah terjadinya gangguan neurokognitif tergantung dari penyebab yang mendasarinya. Gangguan neurokognitif yang disebabkan oleh penyakit neurodegeneratif tidak bisa dicegah karena penyakit tersebut memburuk seiringnya bertambah usia. Sedangkan gangguan neurokognitif yang disebabkan oleh beberapa hal seperti gangguan alkohol, stroke, trauma, dan kekurangan mikronutrien tertentu dapat dicegah berdasarkan penyebabnya masing-masing. Untuk materi selanjutnya yaitu ada pengobatan gangguan neurokognitif. Namun dalam kasus yang lain, penyakit neurodegeneratif mungkin memerlukan beberapa jenis terapi. Perawatan untuk gangguan neurokognitif dapat meliputi tirah baring untuk memberikan waktu cedera untuk sembuh. Obat pereda nyeri seperti indomethacin untuk meredakan sakit kepala, antibiotik untuk membersihkan sisa infeksi pada otak seperti meningitis, operasi untuk memperbaiki kerusakan otak yang parah, terapi okupasi untuk membantu mengembangkan kembali keterampilan sehari-hari, terapi fisik untuk meningkatkan kekuatan, koordinasi, keseimbangan, dan fleksibilisasi. Gangguan neurokognitif yang terkait dengan virus HIV 1. HIV atau AIDS. Selain HIV bisa menghancurkan tubuh, HIV mampu menginduksi penyakit neurologis yang berakibat pada masalah neurokognitif karena sistem kekebalan tubuh yang melemah. Dan HIV juga bisa merusak otak secara langsung yang berakibat fatal. Materi selanjutnya ada gangguan neurokognitif yang berhubungan dengan gangguan neurokognitif yang terkait dengan vaskular. Seringkali dilebatkan dengan penyakit Alzheimer karena mempunyai kesamaan gambaran klinis demensia progresif dan peningkatan insiden serta tingkat prevalensi dengan usia lanjut. Kerusakan kognitif vaskular cenderung terjadi setelah usia 50 tahun dan lebih banyak pria yang mengalami daripada wanita. Gangguan amnestik. Gangguan atau kondisi di mana
penderita kehilangan ingatan atau memori. Secara spesifik, individu yang mengalami gangguan ini tidak dapat mengingat kejadian yang baru saja terjadi. DSM-4 menyebut ini amnestic disorder, sedangkan DSM-5 gangguan neurokognitif mayor. Penderita gangguan ini masih dapat memfungsikan kognitif secara keseluruhan dengan baik. Penyebab dari gangguan amnestik ini yaitu kecelakaan, cedera pada kepala, stroke, dan tumor. Treatmentnya ada yang pertama, bekerja sama dengan terapis okupasional untuk mendapatkan ingatan baru dan menggantikan ingatan lama, atau menggunakan ingatan yang masih ada sebagai dasar untuk menggali informasi baru. Yang kedua ada mempelajari strategi menyusun informasi yang didapat agar pasien dapat menyimpannya dengan baik. Yang ketiga ada menggunakan alat bantu seperti gadget atau buku catatan untuk membuat catatan harian, pengingat, dan sebagainya. Menyimpan daftar kontak beserta foto pemilik kontak juga mungkin dapat membantu. Untuk materi selanjutnya yaitu ada Wernicke-Korsakoff syndrome atau bisa dibilang dengan WKS, gangguan amnestik yang disebabkan karena kekurangan vitamin B1. Individu yang terkena gangguan ini bisa kembali pulih secara cepat bila langsung terdeteksi sejak dini. Vitamin B1 atau bisa dibilang dengan thiamin adalah satu vitamin yang berguna dalam merubah karbohidrat menjadi energi untuk tubuh, terutama otak, sistem saraf, dan yang lainnya. Vitamin B1 dapat dijumpai dalam berbagai makanan seperti sereal, daging sapi, kacang, kacangan, dan telur. Untuk simptom itu ada amnesia, terus halusinasi, kesulitan memahami informasi, cerita yang berlebihan. Penyebab dari gangguan WKS ini yaitu alkoholik, kronis, dan diet secara tidak sehat. Untuk treatmentnya itu ada pemberian vitamin B1 dengan penyuntikan. Yang kedua ada pengaturan pola makan yang memperkaya vitamin B1. Traumatis brain injury atau bisa disingkat TBI. Gangguan ini merupakan gangguan yang menyebabkan kerusakan jaringan pada otak dan tulang otak. Penyebab dari gangguan ini yaitu kecelakaan yang kontak langsung dengan kepala, berbenturan atau pukulan langsung ke kepala, luka tembak atau goyangan kepala yang keras. Di Amerika, TBI umum terjadi pada personel militer yang disebabkan ledakan bom. Treatmentnya dari TBI itu yaitu ada dua. Yang pertama, terapi berbicara dan berbahasa. Yang kedua ada perawatan dan rehabilitasi secara medis.